Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat serta rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Nia Ramadhani selaku pembicara satu tim Pro. Dewan yang terhormat, masa depan bangsa tidak boleh digadaikan demi populisme yang tidak terukur. Niat baik tanpa perhitungan fiskal yang matang adalah resep nyata menuju kegagalan sistemik. Kami dari tim Pro dengan tegas menyatakan Dewan ini akan mengganti makan bergizi gratis atau MBG dengan sistem intervensi gizi terpimpin atau SAIK. Kami mendefinisikan mengganti bukan sebagai penghapusan bantuan, melainkan transformasi fundamental dari yang subsidi barang universal atau makanan matang untuk semua menjadi subsidi nutrisi digital yang difokuskan pada masyarakat rentan dan penguatan 1000 hari pertama kehidupan atau HPK. Mengapa MBG harus diganti? Menurut data dari kompas.com menyebutkan bahwa MBG saat ini adalah subsidi regresif yang membebani APBN hingga 450 triliun rupiah per tahunnya. Sangat ironis ketika pajak rakyat digunakan untuk membiayai makan siang anak dari keluarga yang mampu. Dengan beralih ke target subsidi, kita dapat menghemat lebih dari 60% anggaran tanpa mengurangi esensi bantuan bagi mereka yang benar-benar membutuhkan di luar sana. Transformasi ini adalah kunci penyelamatan ruang fiskal tanpa mengorbankan kualitas kesehatan publik. Dengan mengintegrasikan sistem pada data DTKS atau data terpadu kesehatan sosial, pemerintah berhenti membakar uang untuk kelompok yang sudah mandiri secara ekonomi, dan dana sisa tersebut dapat dialokasikan untuk infrastruktur pendidikan yang lebih mendesak dan yang lebih membutuhkan. Menurut data Nota Keuangan dan Badan Gizi Nasional, angka ini menurut diproyeksi mencapai sebesar 335 sampai 450 triliun rupiah. Dengan SAIK, negara dapat menghemat sebesar 240 triliun ribu. Angka ini menurut analisis Indef, serta dengan membangun 120.000 laboratorium sains atau menjamin gaji guru layak seluruh guru honorer nasional. Nah, maka dari itu, efisiensi ini adalah langkah penting nasional untuk menjaga kesehatan ekonomi sekaligus kesehatan generasi mendatang secara berkelanjutan. Dewan juri yang terhormat dan Dewan yang terhormat, kami menawarkan solusi yang lebih cerdas. Yang pertama, voucher nutrisi digital. Bantuan ini diberikan langsung kepada keluarga prasejahtera untuk ditukar dengan komoditas atau protein berkualitas seperti telur, susu, ikan di pasar lokal. Yang kedua, pemberdayaan ekonomi lokal. Skema ini memutuskan ketergantungan pada vendor catering raksasa dan mengembalikan perputaran uang kepada UMKM sekitar dan peternak lokal di Indonesia. Maka dari itu, daripada memaksakan program yang masif, yang rentan inefisiensi dan resiko korupsi logistik, saatnya kita beralih ke sistem yang presisi dan berdampak jangka panjang. Kami bangga berdiri di sini untuk mengganti makan bergizi gratis demi Indonesia yang lebih sehat, efisien, dan berdaulat secara ekonomi. Sekian dari saya selaku pembicara satu, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pembicara dua. Baik, terima kasih. Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat. Saya Jocelyn, selaku pembicara dua dari tim Pro, akan menyampaikan argumen yang saya miliki. Tapi sebelum itu, saya akan menyanggah pernyataan dari tim kontra yang menyatakan bahwa program MBG membantu mengurangi gizi buruk dan stunting. Jika diganti, anak-anak dari keluarga yang kurang mampu akan kehilangan akses makanan bergizi. Di sini, mengenai masalah gizi dan stunting memang serius. Namun, masalahnya bukan pada tujuannya, melainkan pada efektivitas program MBG yang terlalu mahal dan belum tentu tepat sasaran.
Baik, yang pertama, anggaran MBG yang sangat besar. Menurut data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pemerintah telah mengalokasikan sekitar 71 triliun untuk MBG pada APBN tahun 2025. Bahkan, pemerintah mengungkapkan bahwa kebutuhan dana bisa meningkat hingga 450 triliun per tahunnya. Dengan anggaran sebesar itu, pemerintah seharusnya bisa membuat program yang lebih tepat sasaran daripada memberi makan gratis untuk siswa. Jikalau MBG diganti, dana yang tersedia dapat dialokasikan untuk perbaikan fasilitas sekolah yang sudah rusak, lalu untuk memberikan bantuan khusus keluarga yang kurang mampu, membangun fasilitas kesehatan, dan juga untuk pendidikan gratis. Lalu kemudian, tidak semua penerima MBG membutuhkan bantuan. Program MBG merupakan salah satu program yang diberikan secara luas termasuk untuk siswa yang berasal dari keluarga mampu. Padahal, masalah mengenai gizi buruk dan juga stunting lebih banyak dialami oleh kelompok yang kurang mampu dan juga pada beberapa daerah, bukan seluruh siswa di Indonesia. Jadi, program nasional seragam ini dianggap kurang efisien. Lebih baik, bantuan difokuskan pada daerah dengan angka stunting yang tinggi, lalu kemudian untuk keluarga yang kurang mampu, ibu hamil, dan juga balita yang benar-benar membutuhkan. Berbicara mengenai stunting, menurut data dari Kemenkes, akar masalah stunting bukan hanya berasal dari makanan saja. Terdapat beberapa faktor utama yang mempengaruhi, antara lain sanitasi yang buruk, pola asuh orang tua yang kurang, kurangnya edukasi gizi, dan juga kurangnya air bersih. Jadi, jika pemerintah hanya fokus pada makan gratis, maka akar masalah dari stunting tidak akan dapat terselesaikan secara menyeluruh. Kemudian, daripada memberi makanan jadi kepada semua siswa, pemerintah seharusnya bisa melakukan program yang lebih efisien. Contohnya, seperti pemberian voucher sembako. Jadi, daripada memasak jutaan porsi makanan setiap harinya, lebih efektif memberikan voucher sembako agar keluarga dapat membeli makanan bergizi sesuai kebutuhan mereka sehari-hari. Lalu kemudian, bantuan tunai. Jika ekonomi keluarga membaik, maka mereka dapat memenuhi kebutuhan gizi tanpa harus terus bergantung pada program makan gratis. Lalu selanjutnya, program pangan lokal. Indonesia memiliki potensi pangan lokal yang sangat besar. Daripada bergantung pada sistem makan gratis terpusat, pemerintah sebaiknya memperkuat ketahanan pangan daerah. Lalu, pemerintah juga dapat melakukan subsidi bahan pangan. Masalah gizi tidak akan hanya selesai dengan satu kali makan di sekolah saja. Justru, pemerintah harus membuat bahan pangan bergizi lebih murah dan juga mudah untuk didapatkan agar anak mendapatkan asupan sehat setiap harinya di rumah. Dengan keuntungan yang lebih fleksibel, lebih tepat sasaran, dan juga keluarga bisa memilih kebutuhan mereka masing-masing. Jadi di sini, tim kami tidak menolak pentingnya gizi bagi anak di Indonesia. Namun, kami percaya bahwa mengganti MBG dengan kebijakan lainnya yang lebih efisien, lebih tepat sasaran, dan juga menyentuh akar masalah akan memberikan dampak yang lebih besar daripada program makan gratis yang menghabiskan dana hingga triliun rupiah. Sekian dari saya selaku pembicara 2, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya dari pembicara ketiga. Baik, terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Alena, selaku pembicara 3 akan menguatkan argumentasi yang sebelumnya telah disampaikan oleh rekan satu tim saya. Dewan yang terhormat, pembicara pertama kami telah membuktikan bahwa program MBG membebani anggaran negara hingga ratusan triliun rupiah dengan jumlah yang cukup besar dan belum sepenuhnya tepat sasaran. Kemudian, pembicara 2 telah menjelaskan bahwa akar persoalan gizi dan stunting tidak hanya berasal dari makanan sekolah, tetapi juga dilihat atau dipengaruhi oleh sanitasi, kemiskinan, kurangnya edukasi gizi, serta akses kesehatan yang belum merata. Dari sini terlihat jelas bahwa masalah besar seperti stunting tidak hanya
dapat diselesaikan dengan satu program, yaitu makan gratis massal. Tim kontra mungkin akan mengatakan bahwa MBG menunjukkan kepedulian negara terhadap generasi muda. Namun kami tegaskan bahwa kepedulian tanpa efektivitas hanya akan menjadikan pemborosan dengan pembungkusan kata niat baik. Karena dalam kebijakan publik yang dibutuhkan bukan hanya program yang terlihat besar, tetapi program yang benar-benar menyelesaikan masalah. Dewan yang terhormat, kami memprediksi bahwa tim kontra akan menyatakan bahwa penggantian MBG dapat mengurangi akses makanan bergizi masyarakat miskin. Akan tetapi, tim pro tidak pernah menghapus bantuan gizi tersebut, melainkan menawarkan sistem yang lebih terarah melalui intervensi yang fokus pada kelompok yang lebih rentan. Mengapa demikian? Karena keadilan bukan berarti semua orang mendapatkan bantuan yang sesama, tapi semua orang mendapatkan bantuan sesuai dengan kebutuhannya. Sebagai analogi, seorang dokter memberikan obat kepada pasien dengan dosis yang sama di suatu rumah sakit. Namun, pasien tersebut memperoleh penanganan berdasarkan tingkat kebutuhannya. Prinsip yang sama seharusnya diterapkan dalam kebijakan negara. Apabila seluruh masyarakat mendapatkan bantuan tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi mereka, maka negara justru kehilangan kemampuan untuk memprioritaskan masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Dewan yang terhormat, program yang terlalu besar tetapi tidak efisien berisiko menjadi beban jangka panjang bagi negara. Sementara saya hadir sebagai solusi yang lebih realistis, yaitu lebih tepat sasaran, lebih fleksibel, mengurangi potensi pemborosan, serta menjaga stabilitas fiskal negara. Dan yang paling penting, saya tidak hanya berfokus pada pemberian makanan sesaat, tetapi berusaha menyelesaikan akar persoalan gizi secara menyeluruh. Karena pada akhirnya, keberhasilan sebuah kebijakan tidak diukur dari seberapa banyak dana yang dikeluarkan, tetapi sebanyak apapun manfaat yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Dewan yang terhormat, hari ini kami tidak sedang memilih antara peduli atau tidak peduli terhadap rakyat. Kami sedang memilih antara kebijakan yang terlihat baik dengan kebijakan yang benar-benar bekerja dengan baik. Sebuah program yang menghabiskan ratusan triliun rupiah belum tentu menjadi solusi yang tepat apabila masih belum tepat sasaran dan belum menyentuh akar masalah. Dan ketika sebuah kebijakan mulai kehilangan efektivitasnya, maka menggantinya bukanlah bentuk kegagalan, tetapi bentuk keberanian untuk memperbaiki. Oleh karena itu, demi kebaikan gizi yang lebih cerdas, lebih adil, dan lebih berkelanjutan bagi masa depan Indonesia, dengan penuh keyakinan tetap mendukung penggantian MBG menjadi sistem intervensi gizi terpimpin. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.